Bitcoin menuju $200.000, fakta mengejutkan dan prediksi terbaru di 2025. Berikut ulasannya. Yang pertama, kita analisis tren harga Bitcoin. Saat ini, harga Bitcoin berada di sekitar $94.007, mengalami penurunan sekitar 1,5% dalam 24 jam terakhir. Meskipun sempat turun ke $76.000 pada awal April, Bitcoin telah pulih dengan kenaikan 24% sejak titik terendah tersebut. Analis dari Standard Chartered, Geoff Kendrick, memprediksi bahwa Bitcoin akan mencapai rekor baru sebesar $120.000 pada kuartal kedua 2025, didorong oleh ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya minat investor institusional. Namun pasar taruhan seperti Polymarket menunjukkan bahwa sebagian besar spekulan memperkirakan Bitcoin telah mencapai puncaknya tahun ini dengan 61% peluang mencapai $285, $110.000 dan hanya 14% peluang mencapai $200.000. Selanjutnya, ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi harga Bitcoin di 2025, di antaranya yang pertama, adopsi institusional seperti MicroStrategy, Tesla, dan perusahaan besar lainnya terus membeli BTC dan AS membentuk Strategic Bitcoin Reserve. Kedua, kebijakan moneter dan politik. Contohnya suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik membuat investor mencari aset lindung nilai. Bahkan pemilu ASEAN bisa mempengaruhi kebijakan terhadap kripto. Keempat, inovasi teknologi seperti Lightning Network dan integrasi stablecoin di jaringan Bitcoin, misalnya Project Spark, mendorong utilitas. Dan yang kelima adalah regulasi global semisal Uni Eropa dan Inggris mulai menetapkan hukum main baru. Transparan, tegas, tapi pro pertumbuhan. Jadi apakah Bitcoin sedang mempersiapkan lompatan besar menuju $150.000 atau justru akan turun untuk mengisi tenaga? Satu hal yang pasti, tahun 2025 akan jadi tahun krusial bagi kripto. Tulis prediksimu di komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan banyak pengetahuan. Teman-teman, dulu Bitcoin cuma dianggap mainan para geek. Tapi sekarang, raksasa-raksasa keuangan dunia mulai serius menimbun Bitcoin. Berikut fakta-fakta di balik Bitcoin yang menjadi aset strategis dunia, di antaranya, pemerintah ASEAN secara resmi membentuk cadangan strategis Bitcoin. Total yang dimiliki sekitar 200.000 Bitcoin, menjadikannya negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia. Dan bukan hanya itu, data April 2025 menunjukkan perusahaan-perusahaan besar membeli hampir 100.000 BTC hanya dalam sebulan. Total cadangan perusahaan publik kini mencapai 750.000 Bitcoin, termasuk oleh MicroStrategy, Tesla, dan Square. Kalau dulu orang takut sama Bitcoin karena dianggap liar, sekarang justru takut ketinggalan karena terlalu stabil. Kalau dulu kripto digambarkan sebagai Wild West, sekarang dunia mulai bikin jalur hukum yang jelas. Dan kejutan, inovasinya makin gila. Perkembangan regulasi kripto sepertinya sudah menemukan titik terang. Di beberapa negara sudah ada regulasi yang membahas soal kripto ini, seperti pemerintah Inggris yang merancang UU baru yang akan mengatur aset digital secara transparan dan adil, sekaligus memudahkan inovasi. EU pun mengaktifkan kerangka kerja MiCA, Markets in Crypto Assets, memperjelas siapa yang boleh ngapain di dunia kripto. Dan bukan hanya itu, alih-alih melarang, AS mulai mengatur dan mengadopsi Bitcoin, termasuk penggunaan dalam sistem cadangan nasional. Dan terakhir yang mau kita bahas adalah inovasi teknologi. Ada beberapa inovasi teknologi yang berkembang, seperti proyek Spark oleh Lightspark, ex-Facebook Team. Spark adalah platform yang memungkinkan stablecoin seperti USDC digunakan di jaringan Bitcoin melalui Lightning Network. Artinya, transaksi cepat, murah, dan tidak bergantung pada satu negara. 2. Bitcoin sebagai infrastruktur pembayaran. Dengan Lightning Network, Bitcoin tidak hanya jadi penyimpan nilai, tapi juga alat tukar harian yang cepat dan scalable. Dulu orang bilang Bitcoin lambat dan mahal. Sekarang,
bisa kirim uang antar negara dalam hitungan detik dengan biaya super kecil. Institusi besar masuk, regulasi makin jelas, teknologi makin keren. Bitcoin bukan cuma masa depan, tapi sudah jadi bagian penting dari sekarang. Kira-kira, menurut kalian, apa langkah selanjutnya? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.